Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang mengenali imam mazhab, ibadah semakin mantap. Anak-anak sekalian, pengertian mazhab secara bahasa, mazhab berasal dari kata bahasa Arab zahaba yazhubu mazhaban, yang berarti pergi atau jalan. Mazhab juga berarti pendapat atau pandangan atau kepercayaan, ideologi, doktrin, atau ajaran dan pemahaman. Kemudian mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang ulama mujtahid berdasarkan Al-Quran atau hadis tentang suatu peristiwa. Atau mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang ulama mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Hukum Islam mengalami perkembangan pesat sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman sekarang. Sejarah perkembangannya meliputi yang pertama periode pertumbuhan, yakni sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan masa tabi'in. Kemudian periode kedua adalah periode pembentukan abad ke-1 sampai 2 Hijriah, yakni pada masa 4 imam mazhab dan mazhab yang lain. Selanjutnya periode ketiga adalah periode keemasan, terjadi pada abad ke-3 sampai 9 Hijriah, ditandai dengan munculnya ulama-ulama besar menisbatkan dirinya terhadap pemahaman imam mazhab yang keempat. Selanjutnya periode keempat adalah periode kemunduran, yakni abad ke-10 sampai abad ke-13 Hijriah, ketika melemahnya kekuasaan muslim pada masa Daulah Utsmaniyah. Kemudian kelima adalah periode kebangkitan, terjadi pada abad ke-14 hingga sekarang, ditandai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi 4 imam mazhab tersebut. Mazhab dalam bidang fikih ada sejak zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sekali mazhab yang berkembang. Namun hanya 4 orang imam mazhab yang terkenal sampai sekarang. Perbedaan-perbedaan pada setiap mazhab karena dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang maknanya masih dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsiran. Dari sekian banyak ulama, ada 4 ulama mazhab yang pendapatnya dapat dipercaya dalam menetapkan hukum Islam, yaitu 1. Imam Hanafi, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Hambal. Baik, mari kita berkenalan mereka. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi bernama lengkap Nu'man bin Sabit Al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang keturunan bangsa Ajam dari Persia. Dilahirkan di Kufah atau Irak pada tahun 80 Hijriah, sekitar tahun 699 Masehi. Kemudian wafat pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam pekuburan Al-Khayzaran di timur kota Baghdad. Dalam menetapkan hukum-hukum Islam, Imam Abu Hanifah berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, aqwalus sahabah, dan qiyas serta al-urf. Imam yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Beliau bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Haris al-Ashabi. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau sekitar 796 Masehi. Menurut riwayat, beliau sudah dipercaya oleh 70 orang imam pada saat itu untuk mengajar dan memberi fatwa sejak beliau berumur 17 tahun. Kitab karya beliau yang dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta, yang merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. Adapun yang menjadi sumber dalam menetapkan hukum Islam, Imam Malik
berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' al-Madinah, Fatwa Sahabah, Qiyas, Al-Ihtisan, Al-Masalah Al-Mursalah, Sa'at Az-Zarai, Istisab, dan Syar'ul Mangqablana. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang akrab dipanggil dengan Imam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau sekitar 767 Masehi, dan wafat di Fustat, Mesir tahun 204 Hijriah atau sekitar 819 Masehi. Beliau masih tergolong ke dalam kerabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam Bani Muttalib. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatta, karangan gurunya Imam Malik, yang berisikan 1720 hadis pilihan, juga beliau hafal dengan lancar hanya dalam waktu 9 hari saja. Kemudian saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian, beliau pun juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ia digelari Nasirus Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Kitab karangan Imam Syafi'i diantaranya yang paling terkenal adalah Ar-Risalah dan Al-Um. Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu Nas, Al-Quran dan Sunnah, Ijma' atau pendapat para sahabat, Qiyas, dan Istidlal. Kemudian terakhir, imam yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal As-Dahlili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hambal merupakan imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis yang kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad. Kitab ini berisi 40.000 hadis berdasarkan susunan naba sahabat yang meriwayatkannya. Ahmad bin Hambal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain ke Syria, Hijaz, Yaman, Kufa, dan Basrah. Adapun sumber hukum dan metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum adalah Nas Al-Quran dan Sunnah Sahih, Fatwa Sahabat, Qiyas Sahih, Fatwa Sahabat, Qiyas, dan Sa'at Az-Zarai. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi bermazhab? Dalam ilmu usul fikih ada 3 istilah dalam klasifikasi bermazhab, yaitu taklid, ittiba, dan ijtihad. Apa itu taklid? Taklid berasal dari kata bahasa Arab qallada